Baik, kita lanjutkan lagi di part 2 ya, mengenai mengenal struktur seleksi pada C dan C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 1 kita sudah bahas kemarin ya tentang bahwa untuk seleksi itu kita menggunakan sintak if atau switch. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu seleksi sederhana atau sekuensial, di mana sekuensial itu adalah suatu urutan logis, langkah-langkah penyelesaian atau algoritma yang dilakukan secara berurutan. Nah, saya ambil contoh di sini untuk seleksi sederhana. Kita mau menentukan sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Sebuah bilangan dapat ditentukan sebagai bilangan genap jika bilangan tersebut habis dibagi dua. Jika tidak habis dibagi dua, maka bilangan tersebut dianggap sebuah bilangan ganjil. Nah, di sini kita rancang sebuah algoritmanya, yaitu algoritma untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, yang pertama itu pada tahapan input adalah kita memasukkan bilangan. Di sini kita ambil variabelnya bilangan. Kemudian di tahapan proses, nah kita lihat ya, bahwa jika sisa pembagian suatu bilangan itu saat dibagi dengan 2 adalah 0, maka kita tampilkan bilangan itu nanti genap. Nah, sebaliknya, artinya bahwa jika sisa pembagian bilangan dibagi 2 itu tidak 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Nah, nanti di outputnya adalah kita menampilkan bilangan genap atau ganjil. Nah, sekarang kita selesaikan dalam menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, untuk dalam bahasa pemrograman C, default awalnya itu adalah di sini kita menggunakan pagar include stdio.h, kemudian integer main ya, buka kurung tutup kurung, bukan kurung kerawal. Nah, kemudian diikuti dengan kita harus melihat variabel apa saja yang kita gunakan di sini. Variabelnya adalah kita ambil bilangan. Jadi sebuah bilangan bulat yang kita masukkan itu kita namai variabelnya bilangan. Nah, kemudian tipe data bilangan itu adalah integer, ya. Karena untuk menentukan sebuah bilangan itu genap atau ganjil, kita cukup menjawab dari bilangan yang dientrikan oleh si user itu adalah dalam bentuk integer. Jadi, variabel kita di sini bilangan itu adalah integer. Nah, kemudian kita tuliskan lagi printf. Nah, printf ini adalah fungsi untuk menampilkan kata-kata di layar pada bahasa C. Nah, itu masukkan sebuah bilangan bulat gitu ya. Kemudian titik, koma. Kemudian kita lakukan di sini supaya bilangan yang sudah kita masukkan itu bisa tampil di layar monitor, maka kita ketikkan di sini adalah scanf. Nah, scanf ini adalah fungsi untuk menampilkan dari angka gitu ya yang kita masukkan. Nah, namun kalau di sini kita mau menampilkan sebuah huruf atau string gitu ya, maka di sini kita ganti dengan gets ya. Kemudian scanf. Nah, kita perhatikan di sini scanf dalam kutip gandanya ada %d. %d ini menandakan bahwa variabel bilangan di sini yang kita panggil itu atau yang mau kita tampilkan itu adalah tipe datanya integer ya. Nah, di sini %d, kemudian dan bilangan titik koma. Nah, kemudian kita lanjut kepada tahapan proses. Nah, di proses ini kita ketikkan ya if, kemudian kondisi, dalam kurung ini kondisi apa yang mau kita periksa, bahwa bilangan ya, variabel tadi berupa bilangan mod 2. Nah, mod di sini diketikkan dengan %2, yaitu sama dengan 0. Jadi artinya untuk kata sama dengan pada bahasa C itu diketikkan 2 kali. Ya, jadi bilangan %2 sama dengan 0, artinya bahwa bilangan mod 2 yaitu sama dengan 0. Jadi, suatu bilangan itu kalau habis dibagi 2, maka apa yang dieksekusi? Kita buka kurung kerawal ya. Kita printf bilangan genap. Nah, di sini saya beri slash n, jadi nanti tampilannya itu adalah pindah baris. Jadi, slash n ini fungsinya pada bahasa C dan C++ adalah pindah baris. Nah, kemudian jika saat bilangan itu tidak habis dibagi 2, maka dia akan masuk ke sini di else. Else ini akan dieksekusi. Nah, else jika tidak habis dibagi 2, maka yang dilakukan adalah di dalam kurung kerawal ini. Ya, itu adalah printf bilangan ganjil.
Nah, sini saya berikan juga slice n untuk pindah baris. Karena kalau kita tidak menggunakan slice n, maka kata-kata berikutnya berada dalam baris yang sama. Nah, ini adalah program dalam bahasa C untuk menentukan sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya bagaimana kalau kita sajikan dalam bahasa C++ ya. Nah, kalau dalam bahasa C++, dia diawali dengan pagar include iostream.h. Jadi kalau pada C kita lihat pagar include studio.h. Nah, pada bahasa C++ di sini studio kita ganti dengan iostream. Nah, kemudian untuk integer main ya, buka kurung, tutup kurung dan buka kurung kerawal sampai pada penentuan tipe variabel bilangan itu integer tetap sama antara C++ dan C. Ini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian untuk perintah printf pada bahasa C ini, nah pada bahasa C++ semua perintah printf itu diganti dengan cout ya, cout. Ya, kita lihat di sini cout ya. Jadi cout ini adalah perintah untuk menampilkan kata-kata di layar pada bahasa C++, kemudian tanda lebih kecil, kutip ganda, akhir nanti kutip koma. Nah, sementara untuk scanf di sini ya, scanf pada bahasa C untuk menampilkan angka ya di layar monitor. Nah, di sini pada C++ kita menggunakan cin gitu ya. Kemudian kita panggil variabelnya. Nah, kemudian isi kondisi daripada if-nya itu tetap sama. Nah, ini tetap sama ya. Kita lihat nih tetap sama. Kemudian ini adalah printf ya. Semua printf diganti dengan cout. Kemudian untuk pindah barisnya tetap sama pakai slice n, dan di akhir program itu selalu diakhiri dengan return none, kemudian tutup daripada kurung kerawal. Jadi sama dengan bahasa C gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada bahasa C dan C++ perbedaannya adalah header yang pertama. Kemudian semua kata-kata printf pada C diganti menjadi cout pada C++, scanf pada C nanti diganti dengan cin ya. Nah, itu yang kita perhatikan di sini. Ini adalah untuk kondisi seleksi sederhana di mana ia memiliki satu buah if ya. Satu buah if artinya ada dua kemungkinan dari suatu peristiwa, namun yang pasti terjadi itu adalah satu. Nah, itu untuk seleksi sederhana. Ya, mungkin itu saja untuk part kedua ini ya kita berikan. Nanti kita lanjutkan part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.